Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inana Zulfa, NIM E 2019-1069, dan saya dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya membuat video yaitu untuk tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertama, saya akan menyampaikan apa itu konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara memuaskannya. Yang selanjutnya yaitu tentang ilmu ekonomi Islam sendiri, merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai kepuasan itu sendiri kayak kepuasan dohir dan batin. Jadi sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Di dunia perekonomian ada 3 sistem ekonomi yang berkembang. Yang pertama ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, yang ketiga adalah ekonomi sosialis. Dari 3 perekonomian tersebut, mereka itu memiliki perbedaan tersendiri. Yang pertama, perbedaan dalam sumbernya. Ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Perbedaan yang kedua adalah kompetisi. Ekonomi Islam itu diatur sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis itu bebas, sehingga kebebasan itu melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis tidak ada persaingan dan tidak ada mekanisme pasar. Dan perbedaan yang ketiga adalah kepemilikan. Ekonomi Islam adanya kepemilikan individu dan kepemilikan bersama, namun pada hakikatnya kepemilikan itu hanya milik Allah. Dan ekonomi kapitalis itu mengakui kepemilikan secara bebas, sedangkan ekonomi sosialis adalah tidak mengakui kepemilikan individu, melainkan bahwa jika dilihat dari produksi, maka kepemilikan tersebut adalah kepemilikan umum. Perbedaan yang keempat adalah kesejahteraan. Ekonomi Islam, kesejahteraannya tidak hanya kesejahteraan jasmani saja, melainkan kesejahteraan akal dan rohani. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis hanya mengutamakan kesejahteraan jasmani saja. Perbedaan yang kelima adalah mekanisme pasar. Ekonomi Islam berjalan dengan maslahah atau tidak merugikan orang lain, seperti tidak ada riba, maisir, dan gharar. Sedangkan ekonomi kapitalis itu berjalan bebas, sedangkan ekonomi sosialis berjalan sesuai dengan aturan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua Sunnah atau Hadis, yang ketiga Ijma', yang keempat Qiyas. Yang selanjutnya yaitu dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu tauhid, yaitu meyakini Allah. Dan yang kedua adalah sidik atau jujur, kita harus jujur sejujur-jujurnya. Yang ketiga itu mengakui hak milik individu atau umum. Yang keempat itu keadilan. Yang kelima itu at-tawazun atau keseimbangan, seperti keseimbangan jasmani dan rohani. Dan yang keenam adalah tolong-menolong. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam, terbebas dari maisir yang artinya perjudian, dan gharar yang artinya penipuan, dan riba yang artinya bunga. Yang selanjutnya yaitu ekonomi Islam memiliki 8 karakteristik. Yang pertama adalah terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua adalah kekayaan hanya milik Allah, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga yaitu dilarang melakukan transaksi yang mengandung maisir, gharar, dan riba. Yang keempat adalah keadilan dan keseimbangan dalam melindungi individu dan masyarakat. Yang kelima adalah keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam adalah bimbingan konsumsi. Yang ketujuh adalah petunjuk investasi. Yang kedelapan adalah zakat. Bab yang selanjutnya adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Secara teoritis, ekonomi terdapat 3 macam. Yang pertama, ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua, ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Jadi ini merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Diagram alir perekonomian 2 sektor. Hanya terdapat 2 rumah tangga, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Maksudnya ada yang memproduksi dan ada juga yang mengkonsumsi. Mekanismenya adalah rumah tangga produsen mendapatkan harga dengan menjual barang atau jasa pada konsumen. Jadi, rumah tangga produsen akan mendapatkan imbalan uang dan mendapatkan dana. Kemudian, pengeluaran rumah tangga produsen yaitu saat membeli barang atau jasa, misalnya menyewa lahan untuk usaha dan sebagainya untuk kepentingan produksi. Kemudian pasar barang dan jasa, misalnya rumah tangga konsumen menjual tanah kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan mendapatkan uang.
Selanjutnya yaitu pasar faktor produksi. Yang pertama, rumah tangga produsen memberikan upah, sewa, dan profit. Yang kedua yaitu rumah tangga konsumen akan mendapat berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi, jika melihat dari diagram tersebut, hubungan ekonomi dengan sektor ini hanya ada rumah tangga produsen dan konsumen, tidak ada pemerintah atau luar negeri. Aliran pendapatan dan perekonomian dua sektor. Yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh seseorang perusahaan. Yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi akan ditabung oleh institut-institut keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan menjamin tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institut-institut keuangan. Selanjutnya yaitu hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Yang pertama yaitu pendapatan rumah tangga. Faktor penting untuk menentukan tingkat pengeluaran, artinya jika rumah tangga lain mendapatkan pendapatan, maka akan tetap melakukan konsumsi. Yang kedua yaitu pada pendapatan yang rendah. Rumah tangga mengambil tabungan, ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang ketiga yaitu kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan ditabung. Yang keempat yaitu pada pendapatan yang ditinggal, rumah tangga akan menabung. Yang kelima yaitu kecenderungan mengkonsumsi marginal, merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan pertambahan oleh disposable income yang diperoleh. Dan yang keenam yaitu kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi yang ditingkatkan oleh disposable income. Dan yang ketujuh yaitu kecenderungan menabung marginal yang dipertambahkan. Bab yang selanjutnya adalah ekonomi terbuka atau 4 sektor. Ekonomi terbuka atau 4 sektor itu terdiri dari sektor rumah tangga, sektor industri, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, terdiri dari individu atau kelompok yang mana itu dianggap homogen. Kemudian yang kedua yaitu sektor perusahaan, terdiri dari sekelompok perusahaan yang mana memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga yaitu sektor pemerintah, adalah memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan yang ada di masyarakat dan juga perusahaan. Dan untuk sektor luar negeri adalah yaitu sektor perekonomian dunia, yang mana jika kita berbicara tentang ekonomi terbuka, di situ telah terjadi ekspor dan impor. Ekonomi terbuka itu sendiri adalah perekonomian suatu negara yang mana terlibat luas dalam perdagangan antar negeri. Jadi hampir seluruh negara yang ada di dunia ini menganut perekonomian 4 sektor, yang mana itu jika terjadi ekspor dan impor juga di dalamnya. Jadi karena adanya ekonomi terbuka ini, ada konsekuensi dari adanya ekonomi terbuka tersebut. Jika dilihat dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti adalah pasar keempat. Pasar keempat itu adalah dalam proses perekonomian jika ditinjau merupakan pasar luar negeri. Jadi, adanya pasar luar negeri ini memiliki konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya itu ada konsekuensi yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Apa saja 3 konsep itu? Yang pertama, permintaan agregat yang mana terjadi di pasar barang. Yang kedua, yaitu jumlah uang yang beredar yang terjadi di pasar barang juga. Yang ketiga, yaitu mempengaruhi harga barang atau jasa. Rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri yang artinya misalnya pada sesuatu. Jadi perusahaan dan juga sektor rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah. Kemudian sektor rumah tangga akan melakukan konsumsi barang yang diproduksi perusahaan. Yang dimaksud di sini di dalam negeri, kemudian pemerintah, dan selanjutnya rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Yang selanjutnya yaitu aliran pendapatan ekonomi terbuka atau 4 sektor. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, dan sewa. Kemudian perusahaan membayar pajak pada yang tidak bisa dipenuhi, misalnya di Indonesia seperti tidak ada memproduksi HP, maka akan melakukan impor sehingga konsumen atau sektor rumah tangga akan menikmati HP hasil impor tersebut. Kemudian sektor rumah tangga akan menabung pada institusi keuangan, yang mana institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Nah, karena sudah ada pemasukan dana dari konsumen, maka barang atau lembaga keuangan itu atau institusi keuangan akan menyalurkan uang tadi kepada masyarakat berupa pinjaman. Selanjutnya yaitu investor, menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau menginvestasi. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pembelanjaan dalam negeri, kemudian perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri atau ekspor. Nah, semisal produksi padi,
Pada Indonesia sudah melimpah dan mencukupi untuk masyarakatnya, maka Indonesia akan melakukan ekspor. Adapun faktor penentu ekspor yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi itu salah satu alasan kenapa suatu negara atau pemerintah itu melakukan ekspor. Yang kedua yaitu mutu barang. Dan yang ketiga cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dengan adanya inflasi bisa menjadi faktor penentu dari impor. Dan yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang. Dan yang keempat yaitu cita rasa dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan ekonomi terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat yang biasa disimpulkan AS terdiri dari barang yang diproduksi dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri sehingga diperoleh persamaan AS sama dengan Y plus M. Kemudian penawaran agregat yang kita simpulkan sebagai AE. Ekonomi terbuka pada sistem ekonomi Islam. Jadi menurut Manan di sini prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan berniaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan juga ketulusan. Syarat telah membuktikan bahwa Islam sejak dahulu kala memang telah mengajukan adanya perdagangan internasional. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.